Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ini sudah lengkap ya. Sekarang sudah ada 30 siswa. Di sini ada 3 orang, itu ada Pak Gun sendiri, ada Bu Nur Aini, dan Pak Nadiem. Jadi pas kalian. Pak, teman-teman, sebelum memulai pelajaran IPS pada pagi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran pagi hari ini yaitu masih berhubungan dengan ASEAN. Ya. Di e-learning sudah bermain apa kemarin? Peta. Iya, peta apa? Peta ASEAN. Iya, peta ASEAN. Ya, Pak Gun kemarin lihat hasilnya ya, ada yang sudah sempurna, ada yang 10, ada yang masih 8, ada yang 9 ya. Kalau minggu lalu kalian sudah membaca materi bab 1 berhubungan dengan ASEAN, terus kalian kemarin juga sudah bermain dengan peta ASEAN ya, hasilnya juga sudah ada dan terrecord di e-learning. Hari ini ya, kita akan melanjutkan materi yang masih berhubungan dengan ASEAN, tapi yang berhubungan dengan interaksi. Sudah terlihat layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Bahwasanya yang berhubungan dengan ASEAN ya, namanya kita hidup bertetangga, tentunya kan kita melakukan interaksi. Nah, ketika terjadi interaksi tentunya akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Normalnya dengan pergaulan kita di ASEAN atau dengan negara-negara tetangga, tentunya kita tidak bisa terlepas dari pengaruh negara-negara tersebut. Oleh karena itu, Pak Gun sangat berharap pada kalian jangan sampai kita hanya terpengaruh, tapi kita harus bisa mempengaruhi. Ya, kalau dalam Instagram berarti jangan hanya sekedar jadi follower. Misalnya kalau dalam pergaulan jangan sampai kita diwarnai, kalau bisa kita mewarnai. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada pagi ini yaitu pertama kalian nanti akan mengidentifikasikan 5 bentuk interaksi keruangan dalam bidang apa? Ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan ya yang terjadi di wilayah ASEAN. Yang proses penilaian dalam pembelajaran kali ini yaitu pertama untuk penilaian afektifnya ya, penilaian psikomotoriknya, keterampilan kalian ya, keterampilan kalian dalam mencari referensi dalam memecahkan masalah, tahuan ya, nanti akan ada kuis ya yang dalam bentuk Google Form. Ya, perhatikan potongan-potongan judul dari portal berita atau website atau blog yang berhubungan dengan interaksi dari negara-negara ASEAN. Kita lihat nih dengan video ini. I want to be an engineer. น้องไงมาน้องอยากเป็น Good human capital. This will help to prepare and grow our children for the future leaders of the country. Saya akan menerapkan pengetahuan yang saya peroleh dari sekolah, mulai dari menciptakan diri saya sendiri, hingga mengemasnya sampai jenjang internasional. It's inevitable. Right now, we can use technology, right, to help them to live better life. That's not only the problem of the Ministry of Health. It is not only the problem of the Ministry of Public Works. It is not only the work of the local governments. It's the work of everyone. ต้องเป็นไฟน้องไหนเด้อ Itu kondisi anak-anak ASEAN itu berbeda, Kak, Pak? Anak-anak ASEAN ya setiap negara tentunya punya karakteristik yang berbeda-beda, punya kesejahteraan yang berbeda-beda. Anak ASEAN itu baru menggunakan 59% potensinya untuk produktivitas. Kalau Indonesia ini terletak di urutan keberapa, Pak, untuk dalam bidang pendidikannya? Orang-orang yang di kapal ini kira-kira apa nih? Pengungsi. Iya, benar kata Umar, pengungsian. Kalau kita bicaranya pendidikan, ya 2018 lalu, bisa Indonesia itu kalau bidang pendidikan masih menempati urutan kelima. Akhirnya karena semuanya pengen menjadi yang paling, ya, akhirnya kan muncul permasalahan. Ya, masalah ya akibat dari keinginan masing-masing tadi untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Kelompoknya terlihat? Terlihat, Pak. Kelompok kedua, sebentar ya, kelompok kedua. Oke. Kelompok 1, kelompok 2 dicoba sudah bisa mengakses? Bisa, Pak.
akan mengakses ya kelompok masing-masing itu lihat nanti akan ada kelompok budaya, kelompok ekonomi, kelompok sosial, kelompok pendidikan dan kelompok politik. Ya. Oke, itu kelompok sosial sudah ada 5 yang bergabung 6. Ya pas kelompok budaya. Ya. Ada Gefran dan lain-lain. Kelompok pendidikan sudah mulai menulis, Cesha Amelia, silakan. Devan Bagus Putra, ada Dwi Atalia. Ya, bagi-bagi tugas. Ya. Jadi biar selesai sesuai dengan waktunya. Baru 2 nih yang aktif bekerja, yang lainnya? Ya, sepertinya sudah mulai banyak. Ini, oke. Sosial baru menyelesaikan di slide 1. Menulis apa ini? Ada Umar, ada Sabil. Kalau kalian kesulitan ya, kalau kalian kesulitan mencari sumbernya atau kalian mencari ini di slide paling bawah ya, itu Pak Gun sudah berikan link-link yang bisa kalian akses. Ya, tapi kalau menurut kalian yang Pak Gun berikan ini menurut kalian kurang, kalian bisa mencari yang lain. Selain link yang sudah Pak Gun berikan, kalian bisa melihat bahan ajar yang sudah Pak Gun berikan kalian di e-learning. Kalian bisa melihat di situ mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Di situ lihat ekonomi, terus sosial. Ternyata banyak juga ya kalian menemukan sengketa-sengketa lahan yang terjadi di antara negara-negara ASEAN. Ekonomi, dampak positif dari kerjasama ekonominya. Kalau tidak muat, sekali lagi bisa di bawah ini aja ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah terlihat. Yang lain sudah bisa lihat presentasi dari Devan? Sudah bisa, Pak. Oke, silakan. Devan mewakili kelompoknya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, perkenalkan nama saya Devan Bagus Putra Arifin. Saya mewakili teman-teman saya, yaitu ada David Geraldine Silalahi, ada ini saya akan mempresentasikan tentang bidang pendidikan. Ya, bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan ada 4 saya buat. Yang pertama ada penawaran beasiswa, yaitu tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi pelajar dari negara ASEAN yang tidak dapat bersekolah karena faktor uang atau ekonomi untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN. Indonesia tertinggal di ASEAN. Nah, menurut kami, Pak, pendidikan di Indonesia tertinggal dari negara-negara ASEAN yang lain, terutama negara Singapura, karena kurangnya antusias literasi, Pak, dari masyarakat Indonesia. Ya, kenapa Seanmeo dengan Seanmeo ada apa, Anissa? Itu kerjasama di bidang pendidikan juga, Kak, Pak? Oke. Ya, Pak, itu salah satu lembaga pendidikan, Pak. Iya, salah satu lembaga pendidikan. Ya, benar kata Devan, Seanmo itu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mana Seanmo itu kan merupakan singkatan dari The Southeast Asian Minister of Education Organisasi, yaitu organisasi antar pemerintah regional ASEAN, ya, didirikan sebenarnya sudah lama nih, tahun 65. Ya. Yang dimana tujuannya salah satunya yaitu untuk mempromosikan ya kerjasama regional dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya. Ya. Kelompok budaya siap? Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok budaya. Kalian penduduk di kawasan. Latar belakangnya adalah festival budaya telah menjadi metode penyajian seni yang semakin populer dan kehidupan budaya suatu negara untuk tujuan diplomatik. Sehingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara mulai menggagas suatu festival ASEAN, festival budaya antar negara ASEAN yang dikenal sebagai ASEAN Culture Week. ASEAN perlu menanamkan nilai-nilai toleransi dan cara mengelola keberagaman agama dan budaya untuk memastikan bahwa kawasan ini akan selalu damai, sejahtera, dan berkeadilan.
Oke, David, silakan. Kalau di budaya Pak, dampak positif maupun negatifnya dari perubahan sosial budaya seperti apa sih Pak? Positif itu bisa saling mengenal budaya antar negara. Satu sama lain ingin menunjukkan budayaannya masing-masing. Ya, sifat etnosentris itu sebuah sifat yang mana menganggap bahwasanya kebudayaan yang paling bagus gitu. Terus sebelum kita tutup pembelajaran ini, pertama Pak Gon akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Kira-kira materi yang kita bahas hari ini berhubungan dengan interaksi ya dan perubahan antar negara-negara ASEAN ini, ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi terlebih dahulu, silakan. Kan kita sudah mana Pak cara kita menyikapi masalah tentang saling klaim budaya antar negara ini Pak? Dan bagaimana cara kita agar melindungi budaya kita supaya tidak diklaim oleh negara lain? Oke. Yang lain mungkin mau mencoba menjawab? Menurut saya, kalau pemerintah Indonesia itu harus tegas, Pak. Tentang hukum budaya kita, Pak. Bagaimana sih caranya? Ya, caranya berarti kita harus mendaftarkan dulu hak paten lah. Kalau dalam sebuah produk itu berarti kita hak paten. Kalau budaya berarti kita mendaftarkannya ke UNESCO. Kalau kita sudah mematenkan, yang lain nanti tidak bisa mengklaim. Terus cara kita sendiri bagaimana? Nah sekarang dari kita sendiri, kalau kita sendiri aja tidak mengetahui tentang batik itu sendiri, tidak menghargai tentang batik itu sendiri, ya jangan salahkan orang lain ketika mengklaim. Membuat sebuah kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini. Yang mau menyimpulkan atau membuat kesimpulan mengenai pembelajaran pagi hari ini? Menurut saya negara ASEAN itu harus bekerja sama menjadi negara yang kuat. Oke. Jadi ya apa yang disampaikan Aisyah tadi bahwasanya memang sebagai satu negara yang berada dalam satu region wilayah Asia Tenggara, ya, kita memang harus menjalin kerjasama. Untuk bisa kerjasama, ya berarti tadi kita harus menumbuhkan rasa toleransi kita, saling pengertian dan lain-lain. Komentar kalian, pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini, baik positif maupun negatif, silakan. Siapa aja boleh. Saya mau berkomentar Pak. Oke, silakan deh Pak Putra. Iya Pak. Saya ingin berkomentar yang positif Pak. Boleh, yang negatif juga boleh kok. Ini menurut saya sangat bagus Pak pembelajarannya, karena kan kita juga melatih untuk bekerja sama, saling interaksi begitu Pak. Gitu. Oke. Google dokumen atau Google Slide yang tadi Pak. Kadang-kadang kita tidak bisa ngobrol secara langsung atau menggunakan mic Pak dengan teman-teman yang satu kelompok tadi. Mungkin kita bisa menggunakan Zoom breakout Pak. Ya, anak-anakku untuk pembelajaran hari ini sepertinya Pak Gun cukupkan ya. Jangan lupa tetap menerapkan protokol ya kesehatan ya. Kita tahu sendiri bahwasanya sekarang yang sudah kena bukan orang jauh lagi. Nah, kiri kita, depan belakang kita sepertinya sudah mulai ya terjangkit virus ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjutkan kelompok politik, sosial dan ekonomi ya. Terima kasih anak-anakku atas kehadiran dan partisipasinya kalian pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan Devan pimpin doa dulu. Baik silakan. Pak. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran IPS pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dewan sudah memimpin doa penutup. Semoga sekali lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini, sudah kita lakukan hari ini memberikan manfaat ya bagi hidup kita, orang sekitar kita dan semuanya. Terima kasih Pak Gun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.